إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Azza wa Jalla masih berkenan menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan dua nikmat yang disebutkan terakhir mampu menjadi bekalan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di antara sikap mereka ada pada level berlebihan. Tentu berlebihannya para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lantas dihukumi salah apalagi berdosa. Terlebih lagi Nabi mengizinkan dan membiarkan ekspresi sahabat dalam mencintai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha dan membiarkan hal itu semua. Maka sekalipun terkesan berlebihan kecintaan sahabat kepada Nabi, maka sikap tersebut masih berada dalam koridor yang Nabi izinkan dan Nabi ridhoi. Sehingga sekali lagi hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tidak lantas kemudian sikap berlebihan sahabat dalam mencintai Nabi dihukumi sebagai suatu yang salah apalagi berdosa. Karena sekali lagi khatib tegaskan, Nabiullah Muhammad saja sudah mengizinkan dan ridho dengan praktek dan sikap sahabat ketika mengekspresikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Di antara ekspresi cinta para sahabat, yang pertama adalah seorang sahabiah perempuan namanya Ummu Sulaim. Dia senantiasa menyiapkan bejana di bawah ranjang Nabi untuk menampung keringat Nabi saat Nabi tertidur di siang hari. Kemudian badan Nabi mengeluarkan keringat, maka tetesan keringat itu ditampung oleh Ummu Sulaim. Suatu hari Nabiullah Muhammad mengetahui hal itu, maka Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, kenapa kau tampung keringatku di dalam bejana ini?" Jawaban Ummu Sulaim sederhana, "Ya Rasulullah, kami ingin kumpulkan keringatmu, kemudian kami campur dengan minyak wangi, kemudian kami gunakan untuk anak-anak kami. Kami pakaikan kepada anak-anak kami." Kemudian Nabiullah Muhammad bertanya, "Lantas apa tujuannya? Apa tujuan kau memasukkan keringatku ke dalam minyak wangi, kemudian kau pakaikan kepada anak-anakmu? Apa tujuannya?" Jawaban Ummu Sulaim, "Narju barokatana lisibyatina." Kami mengharapkan keberkahan untuk anak-anak kami, wahai Rasul, wasilahnya dengan keringatmu. Maka Nabiullah Muhammad merespon, "Sodakti, ente benar." Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Maka praktek Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi tidak masuk kategori kesalahan dan dosa. Mungkin ya berlebihan, tapi itu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lagi di riwayat yang lain,
Setiap Nabi selesai berwudu, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Nabi berwudu di dalam bejana. Bejana yang menampung air wudu disebut dengan wadu'in. Wudu adalah aktivitasnya, wadu'in adalah tempat di mana air ditampung untuk wudu. Kalau Nabi berwudu di sebuah bejana, selesai wudunya dan masih ada sisa air di dalam bejana, maka dalam banyak riwayat dijelaskan para sahabat berebut untuk memperebutkan air bekas wudu Nabi SAW. Bahkan di antara kalimat yang kemudian kita pahami betapa semangatnya para sahabat memperebutkan air bekas wudu Nabi, ada kalimat dalam sebuah riwayat, kadu yaqtatiluna, sampai hampir saja para sahabat berperang hanya untuk memperebutkan air bekas wudu Nabi SAW. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, mungkin kalau ada hari ini para sahabat dan kita melihat mereka berebut air bekas wudu Nabi, mungkin kita akan merespon, kok berlebihan para sahabat memahami bagaimana tentang air wudu bekas wudu Nabi. Sekali lagi, walaupun itu dianggap berlebihan, tapi Nabi ridho dan Nabi membiarkan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, bahkan di riwayat yang lain ada yang lebih ekstrim daripada itu. Seorang sahabat namanya Malik bin Sinan. Ketika Nabi SAW pipinya terluka gara-gara anak panah, di mana serpihan besi anak panahnya masih menempel di pipi Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar minta izin kepada Nabi untuk mencabut serpihan besi yang ada di pipi Nabi. Sebelum Abu Bakar minta izin kepada Nabi, Malik bin Sinan minta izin kepada Abu Bakar. Kata Malik bin Sinan, wahai Abu Bakar, izinkan saya saja yang mencabut serpihan besi di pipi Nabi. Maka Abu Bakar mempersilahkan, silahkan kalau emang engkau mau mencabutnya. Maka Malik bin Sinan akhirnya minta izin kepada Nabi untuk mencabut serpihan besi yang ada di pipi Nabi SAW. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, digigit serpihan itu, kemudian ditarik oleh Malik bin Sinan, patah giginya Malik bin Sinan. Digigit lagi yang kedua kalinya, ditarik lagi oleh Malik bin Sinan, patah lagi giginya Malik bin Sinan. Sampai akhirnya gigitan yang ketiga, terlepaslah serpihan besi yang ada di pipi Nabi SAW. Darah mengalir hadirin di pipi Nabi. Spontan Malik bin Sinan mengecup darah itu, menghisap darah itu, kemudian menelannya. Nabiullah Muhammad SAW kemudian bersabda, wahai Malik, buang darah yang sudah kamu hisap itu. Buang wahai Malik. Ya Rasulullah, darah ini sudah aku telan. Maka Malik bin Sinan pamit dari Nabi SAW. Background kisah ini dalam perang Uhud. Background kisah ini dalam perang Uhud. Maka Malik bin Sinan kembali melanjutkan peperangan di Uhud. Kemudian Nabi setelah Malik bin Sinan pergi, Nabi ngobrol dengan para sahabat, menyampaikan pesannya kepada para sahabat. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin lihat laki-laki penghuni surga, lihatlah orang itu, Malik bin Sinan. Padahal dia menghisap darah Nabi, kemudian menelan darah Nabi. Tapi Nabi berikan sebuah statement bagi Malik bin Sinan, lihatlah laki-laki penghuni surga, Malik bin Sinan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Di riwayat yang lain dengan masih background yang sama tentang meminum darah. Nabiullah Muhammad suatu hari dibekam. Setelah dibekam kemudian tersisalah darah di bejana Nabi SAW. Saat itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam. Kemudian Nabi panggil Abdullah, supaya Abdullah membuang darah bekas bekamnya Nabi SAW. Kata Rasulullah kepada Abdullah, wahai Abdullah, buang darah ini di tempat yang aman, di tempat yang tidak akan ditemukan oleh manusia lainnya. Buang darah ini. Maka Abdullah bin Zubair mengambil darah Nabi, mengambil bejana yang berisikan darah Nabi, kemudian dia bawa pergi jauh. Selang berapa lama Abdullah bin Zubair kembali kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abdullah, di mana kau buang darah itu? Di tempat yang aman Rasulullah. Di mana kau buang darah itu? Kata Abdullah bin Zubair, di tempat yang aman wahai Rasul. Di mana kau buang darah itu? Kata Nabi, jangan-jangan engkau meminumnya wahai Abdullah. Maka Abdullah bin Zubair mengaku, ya Rasulullah, betul, saya sudah meminumnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah.
Kenapa ada sahabat yang mengumpulkan keringat Nabi? Kenapa ada sahabat yang berebut bekas wudhu Nabi? Bahkan ada sahabat yang mau meminum darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya jangan dipahami dalam kacamata fikih ansih, tapi bacalah dalam konteks kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar jika ada orang bilang kadang cinta tidak punya logika. Inilah praktek sahabat di mana mereka sangat mencintai Nabi sampai pada level yang mungkin kita anggap berlebihan. Tapi sekali lagi khatib sampaikan, berlebihannya sikap sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dihukumi salah, apalagi berdosa. Kenapa demikian adanya? Karena Nabi telah mengizinkannya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Dan saya yakinnya, andai Nabiullah Muhammad hari ini ada di tengah-tengah kita, maka apapun yang berada dalam diri Nabi, apapun yang Nabi kenakan, apapun yang Nabi lakukan, bekas apapun yang telah Nabi gunakan, saya yakin kita anggap itu akan menjadi hal yang penting atau satu yang penting bagi kehidupan kita. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, yang apapun yang telah Nabi gunakan, mereka senantiasa anggap penting. Bahkan seorang sahabat, dia mendapatkan hidangan dari seorang Yahudi, namanya Zainab binti Haris. Zainab binti Haris ini membawakan 1 ekor kambing yang sudah dia masak, tapi dibubui dengan racun di atas dagingnya. Kemudian Nabi memanggil para sahabat. Karena Nabi sudah punya kebiasaan kalau dapat hadiah, Nabi panggil para sahabat untuk sama-sama ikut makan hadiah tersebut. Sehingga cerita daging yang diracuni ini oleh Zainab binti Haris, Nabi makan dengan para sahabat. Ketika Nabi sedang memakan daging ini, belum ditelan daging itu, tapi saripatinya sudah terhisap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang kepada Nabi. Kemudian kata Jibril, wahai Rasul, daging ini beracun, buang segera. Dan jangan kamu lanjutkan makan daging ini, karena daging ini beracun. Tahun ke-7 Hijriah Nabi, pasca perang Khaybar, Nabi diberikan suguhan 1 ekor kambing dari seorang Yahudi, namanya Zainab binti Haris, yang isinya telah diracuni. Kemudian Nabi membuang daging itu. Ada sahabat-sahabat yang lainnya juga sudah makan. Maka Nabi perintahkan, buang daging yang kalian makan. Buang segera daging yang kalian makan. Semuanya spontan membuang apa yang mereka makan. Hanya 1 orang yang melanjutkan makannya. Hanya 1 orang. Kemudian Nabi bilang, buang wahai sahabat, daging ini beracun. Maka sahabat ini bilang, ya Rasulullah, demi Allah, saya telah berjanji, apapun yang saya makan bersamamu, tidak pernah akan saya buang. Walaupun itu beracun. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Singkat cerita, sahabat ini meninggal dunia. Dan Nabi SAW akibat racun ini 4 tahun kemudian baru racun itu bereaksi dalam diri Nabi SAW. Di antara sebab Nabi wafat adalah gara-gara racun dari seorang Yahudi bernama Zainab binti Haris. Ketika Nabi sakit 13 hari sebelum wafatnya, ketika Nabi sakit 13 hari sebelum wafatnya, Nabi bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasakan sakit dampak dari racun yang pernah aku makan. Urat nadiku bagikan terputus dan jantungku bagikan terbakar oleh api. Itu dampak dari racun yang Nabi telah makan di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-11 baru bereaksi yang membuat Nabi akhirnya wafat gara-gara racun tersebut. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Sahabat bersikap demikian, kacamatanya adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hadirin, andai Nabi hari ini ada, bentuk cinta seperti apa yang akan kita tunjukkan kepadanya? Ekspresi cinta apa yang akan kita tunjukkan kepadanya? Mengikuti sunnah Nabi jauh kita lakukan. Mengikuti apa yang Nabi akhlaknya pun jauh kita lakukan. Lantas ekspresi apa yang bisa kita buktikan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita pantas punya predikat orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi pertanyaannya, ekspresi apa yang akan kita tunjukkan di hadapan Nabi sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Jika kemudian kita bertanya, kenapa harus mencintai Nabi? Kenapa para sahabat sedemikian ekstrim mencintai Nabi? Apa rasionalisasinya? Apa alasannya? Maka izinkan khatib di khutbah yang kedua ini menyampaikan satu alasan kenapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Ada hadis namanya hadis syafaatul uzma. Hadis syafaat yang agung. Hadis ini sebagai tokohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis ini, hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, para sahabat datang kepada Nabi Adam alaihi salam meminta syafaat. Maka jawaban Nabi Adam, nafsi, nafsi. Saya malu ngasih syafaat karena saya pernah melakukan kesalahan. Nafsi, nafsi, masing-masing urusan syafaat. Singkat cerita, Nabi Adam tak mampu memberikan syafaat. Maka orang-orang datang ke Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh pun bilang, nafsi, nafsi, masing-masing. Dan saya juga malu, saya pernah melakukan kesalahan. Saya tak pantas memberikan syafaat. Kemudian orang-orang datang ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam setelah diminta syafaat, kata Ibrahim, nafsi, nafsi, masing-masing. Kata Ibrahim, saya pun malu karena saya pernah melakukan satu kesalahan. Kemudian orang-orang datang ke Nabi Musa alaihi salam. Jawaban Nabi Musa pun sama, nafsi, nafsi, masing-masing. Dan Nabi Musa pun memberikan alasan, saya pun malu karena saya pernah melakukan satu kesalahan. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Isa alaihi salam. Bedanya, Nabi Isa tidak bilang nafsi, nafsi. Dan Nabi Isa pun tidak menyebutkan kesalahannya. Nabi Isa hanya menyampaikan, bukan saya. Bukan saya yang berhak ngasih syafaat. Tuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Datangi beliau, mintalah kepada beliau. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian orang-orang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Maka Nabiullah Muhammad tidak punya syafaat kecuali atas izin Allah. Maka beliau sujud di bawah arsy untuk mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Sujud di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman ketika Nabi bersujud dalam sujud yang lama. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma, bicaralah engkau didengar. Was'al tuqbal, mintalah engkau akan dikabul. Wasfa' tusyaffa, mintalah syafaat, kau diizinkan memberikan syafaat. Maka Nabi angkat kepalanya. Dengan suara lirih Nabi sampaikan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Umatku wahai Rabb, umatku ya Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, izhab ila ummatik. Kalau gitu pergilah engkau kepada umatmu. Keluarkan dari neraka siapapun di dalamnya yang masih punya iman. Walaupun imannya hanya sebesar biji gandum. Keluarkan semua. Maka hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, betapa happy-nya Nabi, betapa bahagianya Nabi. Semua umat Nabi yang masih punya iman sebesar biji gandum dikeluarkan dari neraka. Semua yang punya iman hatta sebesar biji gandum dikeluarkan oleh Nabi. Sampai habis orang yang punya iman sebesar biji gandum. Selesai sudah Nabi kemudian mengeluarkan orang-orang. Tapi Nabi masih lihat, masih banyak orang yang menjadi umat Nabi berada dalam neraka. Nabi kembali kepada Allah. Nabi sujud lagi di bawah arsy. Sampai Allah kembali berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, qul tusma, was'al tuqbal, wasfa' tusyaffa. Maka Nabi kembali menjawab, kata Nabi, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati.
Kembali Allah berfirman, pergilah engkau kepada umatmu wahai Muhammad, keluarkan dari neraka yang masih punya iman walaupun imannya setengah biji gandum. Jika yang sudah sebiji gandum habis, cari yang setengah biji gandum imannya, keluarkan dari neraka. Maka Nabi dengan bahagianya bergegas untuk mengeluarkan umatnya dari neraka. Sampai kuota pun habis. Orang-orang yang punya iman setengah biji gandum sudah dikeluarkan. Tapi di neraka masih banyak umat Nabi yang berada dalam neraka. Nabi sujud lagi di bawah arsy yang agung. Nabi ulangi lagi sujudnya. Untuk ketiga kalinya Allah berfirman, Ya Muhammad irfa' ra'saka qul tusma was'al tuqbal washfa' tushaffa. Dan untuk ketiga kalinya Nabi menyampaikan, Ya Rabb ummati, Ya Rabb ummati. Umat saya ya Allah, umat saya. Belum semuanya keluar dari neraka. Tolong ya Rabb. Maka Allah kembali berfirman, Idhab ila ummatik. Pergilah engkau kepada umatmu wahai Muhammad. Keluarkan dari neraka orang yang masih punya iman, sekalipun imannya hanya sebesar dzarrah. Dzarrah hadirin sering diartikan biji sawi. Atau dalam makna yang lain, jika kita melihat ada cahaya masuk di kegelapan, selalu ada debu yang berterbangan. Gelap, ada cahaya masuk sedikit, ada debu yang berterbangan. Itulah dzarrah. Jika kita punya iman sebesar dzarrah, punya hak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata Nabi, kalian pikir yang berhak mendapatkan syafaatku, syafaatul uzma maksudnya adalah orang-orang beriman yang beramal soleh? Kata Nabi, bukan. Yang berhak menerima syafaatku adalah orang beriman yang banyak melakukan dosa besar. Khusus penerima syafaatul uzma. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Kurang baik apa Rasul? Jika dengan kebaikan yang sedemikian besar Rasulullah berikan kepada umatnya, tapi umatnya tidak juga bisa mencintai Nabi SAW, wajar kalau kita kemudian disebut umat yang tidak tahu diri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة